Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, diskusi kali ini kita akan mengangkat satu tema apresiasi seni dan budaya Id Maulana Malik Ibrahim COVID-19. Semoga pergi yang menghadirkan 4 narasumber. Sebelah kanan saya Ibu Dr. Mundi Rahayu. Assalamualaikum Bu Mundi. Rupanya jadi penyanyi dadakan ya. Jam terbangnya sudah terlalu banyak ya, jadi lelah. Banyaknya sampai tidak lelah ya. mendarat. Sebelah kanannya lagi ada Pak Dr. Wahid yang segera jadi guru besar. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam. Sebelah kiri saya ada penyair kita Pak Dr. Halim Zudi. Assalamualaikum. Sebelah kirinya lagi ada dokter kita, Dr. Chris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi, saya akan bacakan satu puisi untuk pengantar ya. Seni dan budaya respon terhadap wabah corona. Keindahan yang tiada tara, siulan burung dan ojen di pagi buta, kupu dan belalang terbang penuh di angkasa. Para petani bercocok tanam di sawah, suara mobil dan kereta menghiasi kota. Para pegawai pergi ke kantor untuk kerja, pedagang dan pengusaha di pasar mencari laba. Kehidupan tertib seperti sebuah seni orkestra. Tiba-tiba datang corona mengancam kehidupan manusia. Dengar ketakutan dari Wuhan, Cina. Orang kemudian saling curiga, Cina atau Amerika? Siapa yang sesungguhnya hadirkan sebuah bencana seperti terstruktur hancurkan tatanan budaya? Seni yang lain muncul menjadi fenomena. Nilai estetika tidak lagi dengan laku dan cinta, bahkan alam menjadi berubah tiada sangka. Masjid, kuil, dan gereja, tempat simbol orang mencari agama, tidak lagi bicara perbedaan yang ada, justru bersatu padu dan saling sapa, seperti saling lomba memujuk Tuhan yang Maha Esa. Azan bukan hanya di masjid, tapi di wihara dan gereja, memohon belas kasihan untuk hidup sentosa. Wirid-wirid, hizib, pujian, dan ajian Jawa, semua dibaca dan didengungkan bersama. Li khamsatun utfi biha haral wabail khatimah, Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Surat-surat yang relevan dicari menjadi sebuah azimah. Kidung-kidung dan lagu-lagu indah menghibah. Dekonstruksi dan dekonstruksi seni dan budaya manusia. Kini seni dan budaya kuatkan hati, saling memberi semangat hindari mati. Protokol dan para dokter serta perawat penuh dedikasi. Gang-gang desa dan kampung-kampung saling mengunci. Sterilisasi kampus-kampus menjadi sangat sepi. Suara seminar dan diskusi tiada kecuali di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Sebuah kreasi para petinggi hanya untuk edukasi. Seni dan budaya era corona menjadi menarik kajian dan apresiasi kita. Mengapa seni dan budaya begitu cepat berubah? Mengapa seni dan budaya tidak cukup menyentuh peradaban manusia? Seni dan budaya apa perlu digagas untuk mencegah corona? Entahlah apa maksud semua ini menurut yang punya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai dari Bu Mundi. Bu Mundi, ini kita menghadapi satu era di mana semua manusia di dunia ini takut
ini kira-kira ada nggak efek terhadap perubahan budaya? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Apa sih sebenarnya budaya itu? Budaya merupakan suatu kebiasaan, olah pikir, cara manusia merespon terhadap lingkungannya. Sebelum corona datang, kita sudah terhentak dengan istilah disrupsi. Sebenarnya manusia di planet ini, kita berada di planet yang sama, sudah banyak dihentakkan oleh revolusi teknologi, digitalisasi yang membuat perubahan yang luar biasa, yang kemudian sering disebut disrupsi karena mengubah secara unpredictable sebelumnya. Nah, corona datang membuat disrupsi ini menjadi semakin heboh gitu. Hal-hal yang tadinya dianggap benar, dianggap baik, kemudian semacam terjungkir balik lagi. Jadi hal-hal, simbol-simbol perilaku kita sehari-hari menjadi harus berbeda. Banyak orang yang gagap, bukan hanya orang, pemerintah kita pun gagap. Lembaga-lembaga, instansi pun seluruh dunia gagap. mungkin ya. Betul. Ketika corona datang di Wuhan Januari atau sebelumnya Desember, mestinya kita sudah ikut was-was. Cepat atau lambat hanya masalah waktu saja. Dia akan ke seluruh planet ini. Karena dunia kita sangat terhubung satu sama lain. Kita sering mengatakan bahwa masyarakat planet ini borderless, nggak ada batas, dan itu dibuktikan. Nggak ada yang bisa mencegah. Corona nggak perlu paspor, nggak perlu visa untuk bisa masuk ke semua negara. Nah, tinggal bagaimana kita harus menyikapinya. Sangat miris ketika bulan Februari akhir, sebelum tanggal 2 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ada kasus resmi positif corona, banyak pejabat yang hanya bercanda saja. Corona, komunitas rondo mempesona. Corona akan sulit masuk di Indonesia karena perizinannya rumit di Indonesia itu. Corona tidak akan masuk ke Indonesia karena orang Indonesia suka makan sego kucing. Corona tidak akan masuk ke Indonesia karena kita selalu doa kunut. Nah, ada yang canda serius, ada yang canda sambil lalu, ada canda yang agak religius. Tapi semua canda itu menunjukkan bahwa kita tidak siap. Atau canda itu sebenarnya kritik ya terhadap keadaan yang sekarang ada ini. Ketika canda itu yang mengungkapkan adalah budayawan, itu bisa jadi kritik. Tapi ketika canda itu yang mengungkapkan atau menyampaikan adalah pejabat, itu artinya dia tidak bisa membuat antisipasi strategi yang jitu untuk menghadapi seperti apa, harus seperti apa corona itu, sehingga mereka hanya berhenti di kecandaan saja. Dan saya sudah membuat data, saya dapatkan dari Kementerian Informatika, tanggal 13 Maret mereka membuat rekap, ada 204 berita hoax tentang virus corona. What does it mean? Satu, tidak ada strategi yang jauh-jauh disusun untuk menghadapi bencana ini. Jadi sense of crisis di kalangan pejabat ini perlu diuji. Tapi sekarang kan sudah semua dilakukan ya. Sekarang semua bergerak, semua mengantisipasi dan melakukan untuk penyelesaian masalah corona ini. Boleh dibilang begitu. Tapi saya melihat bahwa atau masyarakat, mungkin sebelum serius ya, mungkin saya ke Pak Wakil dulu ya. Pak Wakil, boleh. Ini kalau diungkap dengan sebuah seni lagu itu corona gimana Pak Wakil? Ada nggak lagunya? Ya, kalau kita melihat di berbagai media sosial, sesungguhnya setiap ada bencana pasti ada hikmah di baliknya. Mungkin setiap orang membuat karya itu kontekstual.
Artinya sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Banyak kita lihat, kita dengarkan beberapa lagu tentang corona, ya. Jadi itu banyak sekali. Meskipun ada juga lirik-lirik yang hampir Mungkin sama. begini Pak Wakil ya, meskipun banyak, saya minta satu aja coba dinyanyikan sekarang. Iya, siap. Ya, silakan. Kemarin kita masih ada di sini, bersama-sama lewati hari-hari, menikmati anugerah dari Ilahi. Bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, sebelum corona datang mewabah. Berharap semuanya segera berakhir dan berlalu, dan berlalu. Kini tak bersama lagi, hanya doa dan refleksi diri. Semoga Allah mengangkatnya selamanya. Kita harus mengingatnya, mensyukuri segala kehendaknya. Semoga damai dan bahagia selamanya. Kini tak bersama lagi, hanya doa dan refleksi diri. Semoga Allah mengangkatnya selamanya. Kita harus mengingatnya, mensyukuri segala kehendaknya. Semoga damai dan bahagia selamanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil. Saya tidak menyangka kalau seorang calon guru besar kemudian bisa menyanyi. Ini rupanya ini penyanyi yang makmur ya. Meskipun belum ada SK-nya sudah guru besar ya. Alhamdulillah. Ini saya teruskan ke Pak Dokter. Pak Dokter. Pak Dokter Grace. Ini rupanya para dokter dan perawat ini banyak yang kemudian jadi korban dari corona ini sendiri ya. Sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh para dokter dan para perawat sehingga betul-betul bisa membela pasien ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Jadi sekali lagi, seberapa besar pun rumah sakit, seberapa banyak pun dokter perawat, itu pasti jumlahnya akan kalah banyak dengan pasien ataupun masyarakat. Oleh karenanya kami berharap pada masyarakat, sebagai yang sebenarnya garda terdepan itu adalah masyarakat. Artinya ketika masyarakat itu memiliki pemahaman yang bagus, kualitas hidup yang bagus, di mana termasuk adalah bagaimana masyarakat bebas berekspresi melalui seni dan budaya, Pak Rektor, saya pikir itu akan sangat membantu mensejahterakan psikologis dan mentalnya, sehingga akan membantu seseorang itu untuk mudah memahami kesehatan dirinya, yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi fisiknya untuk tidak mudah sakit, dan pada akhirnya tidak gampang ke rumah sakit, sehingga rumah sakit hanya benar-benar untuk masyarakat yang memang benar-benar butuh bantuan, yang benar-benar tidak bisa mandiri. Dan saya pikir apabila dengan pendekatan seni budaya ini, artinya masyarakat bisa mengekspresikan dirinya di tempat yang bagus, baik itu melalui puisi, lagu, tari dan sebagainya. Jadi sebetulnya dokter dan perawat juga perlu penguat ya. Sangat. Ini selain jadi dosen di FKIK, ini banyak teman-teman dari Fakultas Kedokteran juga menjadi, bukan hanya menjadi petugas di rumah sakit kan, tapi juga menjadi relawan ya. Seperti Dokter Chris dan teman-teman ini tiap hari terus di Win Maulana Malik Braille, bahkan membantu siapa saja, bukan hanya keluarga besar dari Win Maulana Malik Braille. Hari ini kelelahan itu membutuhkan support dari semua pihak, dan ini jelas sebuah apresiasi penghargaan yang luar biasa bagi kami di medan yang sesungguhnya, di medan kesehatan. Bahkan kami pun tidak berharap sejauh ini sebenarnya. Kami hanya berharap masyarakat tenang, itu saja sudah sangat membantu. Tapi apalagi sampai ini ibaratnya memberi sumbangan, walaupun ini imaterial, tapi saya pikir kita harus memahami bahwa imaterial itu sama sekali tidak kalah dari yang bersifat material. Seringkali lagu, puisi, mungkin itu hanya sebuah kata-kata, tetapi bagi kami itu adalah ketika pada momen yang tepat, itu adalah sebuah energi terdalam yang luar biasa. Jadi sesungguhnya kita sekarang ini harus bersatu ya, untuk bagaimana mengupayakan agar corona ini segera hilang, dan semua kita manusia di dunia ini bersatu padu untuk mengatasi problem yang diakibatkan oleh corona ini ya. Misalnya dokter, dan saya kira pemerintah juga supportnya sudah luar biasa ya, dan masyarakat juga sampai gang-gang itu banyak yang ditutup dalam rangka untuk menjaga ini. Nah, meskipun mungkin ada yang berlebihan, tapi itu niatnya baik. Dokter sendiri bagaimana? Selain yang di rumah sakit, apa juga di luar rumah sakit juga melakukan kegiatan? Hampir setiap malam, Prof, kami dapat undangan via online untuk memberikan edukasi, baik ke masyarakat langsung ataupun ke relawan-relawan untuk memberi pemahaman bersama. Jadi alhamdulillah tugas kampus agak terbengkalai, dan saya kira itu tidak masalah, karena hari ini memang kita perlu bersatu, kita perlu menyamakan visi. Dan hari ini saya pikir yang namanya pahlawan adalah siapapun yang kemudian memilih untuk meluangkan waktu energinya untuk orang lain. Saya kira itu adalah pahlawan yang sesungguhnya. Bahkan ini pahlawan untuk seluruh manusia sedunia ya. Iya, Prof. Jadi kami atas nama pribadi dan seluruh warga UIN Maulana Malik Braille mengucapkan terima kasih pada seluruh dokter, seluruh perawat, pemerintah, dan seluruh umat manusia yang mendukung untuk mengatasi ini. Saya teruskan ke penyair ini. Gus, saya sambil Gus ini. Ini kalau dianalisis dan diungkap dengan bahasa yang indah, dengan syair atau puisi-puisi, itu mungkin nggak, Gus? Insya Allah mungkin. Ya. Mungkin punya cadangan puisi yang terkait dengan ini? Monggo silakan dibacakan. Tadi malam sedikit buat meskipun puisi itu sebenarnya juga butuh kontemplasi panjang, misalkan
Umrul Qais itu buat puisi hanya sekitar 10-20 bait butuh 1 tahun. Ya. 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, karena memang untuk memilih diksi itu tidak mudah. Kadang banyak, misalkan mungkin para penyair atau siapa yang ide banyak, tapi ketika dituangkan itu ide sama, maka nanti akan berbeda seperti esai dengan kemudian yang lain. Contoh misalkan, saya selalu bilang ke mahasiswa sastra Arab, kalau cinta itu jangan bilang aku cinta kamu, itu kece, itu kurang menarik. Itu pengalaman juga Gus ya? Mungkin. Kalau orang sastra itu jangan bilang cinta kamu, itu nggak laku di dunia sastra. Terus bagaimana Ustaz? Orang sastra atau siapapun itu yang gemar sastra, maka buatlah dengan bahasa sastrawi. Terus bagaimana? Aku ingin mengambil bunga yang ada di telapak kakimu. Jadi misalkan ini bisa, kalau perempuan 3 bulan nggak bisa tidur. Gitu ya. Berarti Tapi, itu yang mengikat dulu ya? Mengikat dulu. Tapi kalau aku cinta kamu, biasa. Biasa itu ya. Sampai kalau nulis puisi dulu, judulnya Tuhan tak ada kata cinta untukmu. Itu kok sepertinya Semuanya dikritik. bertentangan. Loh, Ya. kenapa? Karena kata cinta itu sudah dipakai oleh semua orang. Pelacur ya pakai, kemudian pembohong ya pakai, semua pakai. Maka kata cinta sudah tidak pantas untukmu, wahai Tuhan. Jadi diganti dengan apa? Titik-titik untuk. Sudah rahasia antara saya Kalau dengan begitu, Tuhan saya. Gus Ali Besuti, ini kalau wabah corona ini diungkap dengan puisi gimana ya? Sedikit mungkin Ya, silakan. Gus, di sini, ini Gus. sebelum ke puisi, Ya. dulu yang namanya Abu Zuaib, Ya, beliau ini punya anak 7, ada yang bilang 5, meninggal dunia gara-gara ta'un atau wabah ketika di Amwas itu di Syam, sekitar 3.000, bahkan 7 anaknya meninggal semua. Dan ini dikenal dengan penyair muhadram, artinya yang hidup sebelum Nabi, sesudah Nabi, dan setelah Nabi. Ya, Artinya hidup 3 masa. Ya. Gara-gara wabah itu, kemudian puisinya semakin melangit dan dikenal dengan syairur rotha. Jadi untuk menjadi penyair itu harus susah dulu ya? Kadang harus susah. Dan dikenal Kalau dengan begitu saya tahu, orang-orang penyair itu pasti susah ya? susah. Kalau nggak susah nggak bisa nulis puisi. Maka kalau kata penulis Nobel itu, syaratnya penulis itu 2, harus benar-benar cinta dan benar-benar sedih, dan harus pernah ditikam oleh cinta. Kalau tidak pernah, maka jangan pernah berpikir meraih Nobel. Karena puisinya, tulisannya akan gamang. Tidak pernah merasakan betapa Untung pahitnya saya tidak gitu. pernah mengatakan saya penyair, Gus. Jadi saya bukan penyedih dan pecinta ya tadi. Cinta. Apalagi ya kira-kira yang terkait dengan ini? Kemarin tanggal 21 Maret Ya. biasanya ramai sekali karena disebut dengan Hari Puisi. Bahkan film sendiri diundang di Tunisia untuk membaca puisi di sana, karena film luar biasa, ya. Untuk di Asia atau di Indonesia ditunjuk menjadi mab'uts atau delegasi, bukan delegasi, safir. Safir itu kalau duta, duta penyair di Indonesia untuk Munir Mazid. Munir Mazid ini penyair Palestina yang kemudian pindah ke Eropa. Dan acaranya Maret, karena kebetulan ada gonjang-ganjing corona dan semua acara dibatalkan. Dan tanggal 21 yang seharusnya dirayakan di berbagai tempat juga sepi. Tanggal 21 Maret kemarin, kebetulan Hari Puisi Dunia. Itu tapi kemudian oleh Al Jazeera semua beberapa penyair dihubungi, apa yang kemudian dilakukan penyair atau sastrawan ketika sudah wabah seperti ini. Apa kata Mahmud dari Irak, sang penyair Irak Al-Baghdadi itu bilang, tugas kita tidak sedikit, karena mereka semua ya baqa fil bait, semua tinggal di rumah, maka kita masuk ke dunia gepeng itu untuk membuat gembira orang-orang yang ada di rumah. Jadi sebetulnya penyair itu penghibur, bisa juga penghibur atau pensupport. Pensupport ya. Karena dunia ini kalau tanpa penyair dalam tanda kutip,
itu mungkin terasa sepi. Jadi sebetulnya yang baik itu kalau seorang dokter itu istrinya penyair atau sebaliknya gitu atau sebaliknya. Ya, biar ada penghiburnya gitu Biar ya. ada penghibur. Tapi istri itu sudah penghibur meskipun tidak penyair. Sudah Ya, lebih dari. ya, apalagi yang terkait dengan ini. Artinya siapapun itu, benar kata Dr. Kris tadi, yang menyumbangkan apapun untuk corona ini, kesembuhan corona ini, Ya. menghilang atau tidak menghilang, itu sebenarnya adalah pahlawan. Artinya tidak hanya menyepi kemudian tertidur, Ya, tertidur dan tidak pernah berbuat apa-apa. Jadi kalau kita diskusi ini juga Itu berarti bagian dari sebuah perhatian dan luar biasa. Bisa dilihat dari kemarin tak coba lihat, ternyata penikmat di diskusi UIN Malang itu banyak ketika dilihat di YouTube. Ya, Berarti banyak memang yang cari hiburan selain Aisyah yang kemudian booming kemarin. Ya, Itu mungkin kalau nggak ada corona, Aisyah biasa-biasa saja. Nah, ya. Karena emang Aisyah itu sudah sangat lama, kenapa kuburan kemudian harus muncul? Ya, Karena ya. mungkin mereka lagi di rumah semua. Karena itu juga Sehingga Iya, juga iya. diuntungkan dalam tanda kutip. Iya, iya. Nah. Jadi sebetulnya kalau kita simpulkan, keadaan apapun itu sebetulnya justru harus dimanfaatkan. Harus ya. dimanfaatkan. Dan kita agar berguna bermanfaat ya. Iya. Kalau nggak salah ada hadis Garunas Alfa'ulinas. Linas. Ya, penyair, Siapapun. sastrawan, dokter, ya bersyukur karena dengan keadaan seperti ini bisa bermanfaat bagi Bisa orang lain. bermanfaat. Bukan berarti berharap musibah bagi orang lain, tetapi ketika ada keadaan seperti ini harus maksimal melakukan sesuatu yang bermanfaat. Betul. Itu Gus ya. Iya, Termasuk karena- puisi ini ya. betul. Kemarin pernah beberapa tahun yang kemarin ngeritik pohon-pohon bunga yang ada di depan UIN Malang, terutama di lapangan, Prof. Ya, 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 ya. Kenapa kok masa nanam bunga-bunga yang nggak bermanfaat, 1 tahun berbunga, kamu coba tanami kurma atau pohon kelapa atau Yang berbuah apapun. maksudnya Yang ya? berbuah, bisa diambil buahnya, kemudian bisa dijual, bisa untuk kampus dan yang lain-lain. Saya coba komen, itu pikiran kurang waras, saya bilang. Loh, kok bisa? Bagaimana waras? Indah ini bukan hanya urusan materi. Hidup ini bukan hanya urusan materi yang kemudian bisa dijual beli. Iya, iya. Bunga itu bisa melebihi pepohonan yang berbuah. Oh. Dia bisa membungakan hati dan juga pikiran, Tapi dan mungkin orang mas- bisa tersenyum. Oh, luar biasa. Tapi gini maksudnya mungkin ya berbunga dan juga berbuah kira-kira. Mungkin. Nah, Ya, itu lebih artinya banyak tidak bisa kira-kira satu begitu. sisi saja Ya. orang kemudian melihat tidak ada buahnya, nggak bisa mendatangkan uang dan yang lain-lain. Karena memang hidup itu bukan hanya urusan uang, Urusan cinta juga urusan ya. cinta juga. Kemudian pada aspek selanjutnya, ketika ada orang bertanya terkait dengan indah, kemudian Ustadz memahami indah seperti apa? Ya semuanya indah. Lo kok bisa? Kan ada perempuan jelek, perempuan bagus. Itu kan pikiran kamu, perempuan jelek. Lo kok bisa? Memang ada. Ada perempuan jelek, nggak ada, saya bilang. Lo kok Tapi bisa? contohnya nggak perempuan, kenapa nggak laki-laki aja? Laki-laki juga bisa, Pak. Oh, ya. Buktinya Ustaz, buktinya kamu pernah melihat bunga? Pernah. Pernah kamu melihat bunga jelek? Nggak pernah. Itulah maka tergantung pikiran. Kalau pikiran kamu tentang bunga tidak pernah ada yang jelek, bahkan bunga bangkai, kenapa kamu masih melihat orang ada yang jelek? Artinya berarti bunga semua baik-baik, tinggal persepsi kita yang kemudian melihat sesuatu itu. Jadi ya, persepsinya yang harus diperbaiki Persepsinya ya. yang harus diperbaiki, dan ini Ya. juga terkait dengan apa yang terjadi sekarang. Kadang kita ketakutan, kadang terlalu takut. Bukan kemudian tidak boleh, nggak bawa semprotan boleh, tapi kadang setiap tempat disemprot bilang. No. Sampai istrinya mau disemprot. Takut istrinya berbahaya katanya. Iya, iya, iya. Itu baru sedikit. Ya. Silakan Gus Ya, kalau mau sedikit baca. saya Oke. baca. Ya. Duduk Coba. atau berdiri? Oh, berdiri aja. saja, bisa. Ya ini. Ya, silakan. Ini baru buat tadi malam, Ya. meskipun agak kacau, nanti insya Allah kita perbaiki. Judulnya sangat mungkin sederhana. Corona. Aku tak tahu. Aku tak tahu kapan angin menyapaku. Kapan pula ia merayuku. Kapan pula menghempaskanku. Aku tak tahu berapa angka yang menelusuk. Kapan pula menjarah paru-paru dan jantung. Kadang ia membuat main tenggorokan, dihimpit nafas menyempit dahak berdahak, kemudian berdarah. Tiba-tiba ia tak lagi bersemayam dalam tubuh, kabur mencari kubur. Aku tak tahu angin mana yang membawa cinta.
angin mana yang menghantar corona? Tiba-tiba ia sudah membawa kabar duka. Kadang aku tak pernah mengerti mengapa ia hadir begitu ngeri. Bukan aku takut, saya bilang bukan aku takut. Kehadiran dan kepergiannya penuh misteri, itu saja. Ia bukan kabut, bukan mayonet, bukan pula segerombolan monyet atau tentara membawa tank dengan ribuan granat. Ia laksana musuh dalam selimut, berkelit menembus menikam ketika orang pada tidur. Bukan aku menantang, tak pernah aku bilang menantang. Tapi ia tiba-tiba datang menyapa sesiapa yang menghindar, diam, apalagi beramai-ramai. Ingat, nafasku angin. Aku dipaksa menutup mulut dan hidung. Aku pun bermasker. Nafasku angin. Aku dipaksa menutup pintu. Ia lewat jendela. Aku tutup pintu jendela. Ia lewat celah tembok rumahku. Aku tutup pintu, jendela, celah, tembok, genting. Ia lewat makhluk gepeng di tanganku. Ngeri. Kalau aku tutup semua, terus aku bernafas pakai apa? Aku disuruh menjauh dari tempat ibadah. Aku maklumi, ibadahku tak mengenal tempat. Dimanapun aku bisa beribadah. Aku dihalau dari keramaian, pasar, mal, warung, kantor, kampus. Aku juga maklumi, hidupku tak butuh ramai, aku butuh damai. Aku juga tak tahu, aku disuruh berkhulwat di rumah. Rumahku tak sepi, bagaimana aku menyepi? Bila aku keluar mencari nafas, perut katanya egois. Aku membawa angin pandemi katanya. Terus bagaimana aku menyambung nafasku, keluargaku, dan anak-anakku? Corona, kau tak pernah bersabda, tapi hari ini 1000 bahasa sudah kau cipta. Kau juga tak pernah berkhutbah, tapi jutaan nasihat kini benar-benar mewabah. Aku tak pernah tahu kapan kau pergi, datangnya tak pernah izin pula pada aku. Kini aku tahu, ternyata aku semakin tahu. Aku hanyalah nafas dari angin rindu. Pada akhirnya, aku harus berkhulwat di gua Hira-Mu, entah karena takut atau iman yang bergebu. Ini pertaruhan imanku, dan hanya Allah yang tahu. Terima kasih. Malam. Luar biasa, ini penyair insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan memperoleh penghargaan Nobel ya. Amin. Saya teruskan, terima kasih Gus. Ya, terima kasih. Bu Mundi, seni itu bagian dari budaya kan? Betul, Pak. Ya. Kalau seperti yang dibacakan oleh Gus Halimi tadi itu menyentuh apa tidak? Sangat luar biasa. Luar biasa ya. Ustadz Halimi itu berasal dari Madura. Oh, ya, ya. Dan mengasah kemampuan puitiknya, estetikanya itu sepanjang hayat. Ya, ya. Orang Madura tapi juga bilang Amerika dan Cina ya. Karena seluruh dunia ini disentuh dengan puisi ya. Betul. Puisi itu hampir sama dengan corona. Samanya adalah borderless. Nggak ada batasnya. Semua orang bisa menikmati ketika itu suatu karya yang betul-betul dari hati, yang betul-betul direnungkan dan dipikirkan dan diciptakan dengan sepenuh hati. Saya kemarin memberi kuliah online dengan mahasiswa. Ada satu hal tadi yang saya sebut dengan disrupsi karena corona. Ada perubahan besar itu begini. Kalau kita biasanya kuliah di kelas sesuai dengan course outline selesai gitu. Tapi kuliah dengan daring itu Anda kan tidak bisa, kita sebagai dosen tidak bisa mengawasi ini benar-benar ikut nggak sih. Mereka disambi tiduran atau disambi main-main atau mungkin HP-nya ditinggal, dia ke kamar mandi, ke toilet juga kita tidak tahu. Nah, jadi ada satu disrupsi dalam proses ini gara-gara corona ini. Jadi kita harus lebih human, kita harus lebih bisa mengatasi media ini, gadget yang kita pakai ini untuk bisa menyentuh kepada Bu Dokter, manusia. ini kan ada corona, ini kata Ibu
ini faktor disrupsi yang luar biasa ya. Betul. Karena semuanya merasakan. Iya, karena Dan sekarang ini ada perubahan besar. rekonstruksi budaya. Betul. Mungkin nggak ada rekonstruksi budaya yang lebih maju, yang lebih tanggap, yang lebih smart dan lain sebagainya. Budaya manusia itu merupakan cara orang menanggapi persoalan di sekelilingnya. Menanggapi pandemi corona ini, sebagai dosen, saya harus berpikir keras bagaimana mahasiswa saya itu mengerti dengan kuliah saya. Bagaimana mahasiswa saya itu bisa involve, terlibat dengan diskusi-diskusinya. Dan satu hal lagi yang ekstra perhatian kita adalah kita harus ngerti apa yang terjadi dengan mahasiswa itu di rumah. Bu Dokter, mungkin tidak seluruh mata kuliah itu kemudian direlasikan dengan kondisi objektif sekarang. Apapun itu, misalnya sosiologi, Ya. antropologi, Saya kemarin sastra, mengajar ya, dan semuanya. cultural studies. Ya. Saya memberi pertanyaan kepada mahasiswa yang mereka harus menjawabnya dalam sebuah esai. Apa perubahan atau dampak corona bagi Anda secara pribadi, keluarga, dan sekeliling Anda? Ada semua menjawab ratusan esai. Belum sempat saya baca semua. Tapi ada salah satu yang sudah saya baca yang ditulis oleh mahasiswa yang rumahnya di Sampang. Dia bilang bahwa di desa saya tidak mungkin orang tidak pergi bekerja. Ya, ya, Petani tetap harus ngurus kebun atau sawahnya. ya, ya, ya. Mereka tidak takut. Masalahnya bukan perkara takut. Mereka harus melakukan itu. Kalau mereka tidak bekerja, siapa yang mau memberi makan keluarganya? Dan yang kedua, ada hal yang menarik lagi nih. Sebagai upaya untuk mengatasi corona itu tadi, Ya. di beberapa desa di Sampang, mereka mengadakan qosidah Corona. Sudah corona ya. Saya lupa namanya. Kalau Madura bukan corona, Marcona ya. Jadi mereka keliling burda, qosidah burda. Oh ya. Nah, Ya. qosidah burda itu dilakukan di setiap desa. Ada yang sudah melakukannya 1 kali, ada yang 2 kali. Jadi dipimpin oleh kiainya atau pemimpin keagamaan di desa itu. Mereka keluar desa ke jalan-jalan membawa obor sambil Ya. bersolawat. Oh, luar biasa. Jadi Dan diikuti oleh semua orang di sesungguhnya kita desa. didukung oleh tradisi yang luar biasa ya. Betul. Burda itu dimaknai sebagai media untuk kita memohon kepada Allah SWT agar wabah corona ini hilang. Dan Betul. itu adalah ekspresi dari religiusitas ya. Betul, Nah, ekspresi ini- religiusitas dan ya, estetika. Ya, jadi sebenarnya harus kaya ya. Betul. Kita harus kaya dengan budaya itu ya. Ini termasuk budaya kan? Betul, sangat. Nah. Itu luar biasa karena Ya. itu membuat masyarakat menjadi tidak panik, Ya. lebih tenang, Ya. dan mereka lebih bisa katakanlah dibilangin. Artinya sosialisasi medis harus bagaimana corona itu bisa dilakukan melalui institusi-institusi budaya yang ada di masyarakat. Ya, terima kasih Bu Dokter. Saya teruskan ke Pak Wahid. Pak Wahid. Pak Wahid tadi sudah mengubah satu apa namanya? Satu lirik ya, yang luar biasa ini. Ini berkah corona ya. Berkah corona, Pak. Pak Wahid, kalau apa namanya? Kita banyak mengubah lagu itu bisa menambah menjadi lebih perasa terhadap penderitaan orang lain, misalnya empati apa seperti itu ya? Ya, saya rasa memang kalau ini Prof, jadi ciri seorang kreatif adalah bisa membuat sesuatu yang berbeda. Tapi kalau penyair tadi jelas, mungkin kata-katanya karena dia susun dari proses yang begitu lama sehingga berbeda dengan. Tapi kalau karena ini saya bukan seniman asli ya gitu ya. Oh, palsu berarti ya? Palsu ya. Kalau murni hanya nama saya saja. Mungkin ada lagi Pak Dokter yang disampaikan? Oh ya, silakan. Ini dokter juga
akan menjadi seorang penyair juga ya. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi ini inspirasi dari Pak Rektor dan juga Ustaz Halimi. Ya, jadi hari ini saya memberanikan diri untuk membacakan puisi. Ketika semesta mencandai mesra, pergulatan belum berakhir dan memang tidak perlu berakhir. Kebahagiaan Ini tak sudah baca puisi ya? Diundang. Oh ya. Ia hanya perlu dihampiri. Kebahagiaan tak datang setelah kesedihan, melainkan mereka selalu berjalan beriring seirama. Menggerakkan satu perjuangan diperlukan supaya kita bisa segera memasuki medan perjuangan lainnya. Dan kebahagiaan pada akhirnya tidak terletak pada menang atau kalah, juga tidak terletak pada sakit atau sehat, melainkan kebahagiaan adalah pada menikmati setiap langkah dan setiap detik perjuangan. Nanti kita akan berceloteh tentang hari ini, hari di mana kita tak lagi memiliki ide brilian melipat ruang dan waktu, apalagi melakukannya. Meski mungkin berhasil memakaikan keceriaan pada kesedihan, hari di mana kita hanya bisa berharap-harap cemas pada semesta, hingga kemudian muncul kesadaran pada diri. Begitulah semesta tatkala ingin menyadai mesra, selalu punya gaya. Terima kasih. Terima kasih. Memang beda ya antara penyair yang memang dari humaniora dengan yang berasal dari eksak ya. Kalau eksak baca puisi itu betul-betul tidak boleh keliru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akhiri diskusi ini. Kita bisa simpulkan bahwa sesungguhnya era di mana kita berhadapan dengan corona ini justru ada kesempatan untuk ada perubahan yang sangat besar ya, dan perubahan ini harus kita isi. Seni dan budaya kita harus konstruk kembali, harus bagaimana kita gunakan untuk menata kehidupan manusia yang lebih bagus ke depan. Dan kita harap bahwa seluruh bangsa Indonesia dan seluruh manusia Indonesia saling membantu, saling menguatkan, saling memberi motivasi agar kita semua sabar, kita semua pasrah, semua kita usaha untuk menjadi yang lebih baik. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.